Dan saudara, kami sambung sekarang perbincangan kami masih bersama Roni Talapesi, penasihat hukum Richard Eliezer, dan juga Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Prof. Suparji, menarik kalau sekarang kita menunggu, selain Ferdy Sambo ya, saya pikir masyarakat termasuk saya ini menunggu Richard Eliezer bagaimana ini tuntutannya dari jaksa begitu. Kalau kemarin kita melihat tuntutan jaksa terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, masing-masing 8 tahun. Bolehkah kita berpikir bahwa mudah-mudahan dengan segala konsistensi yang ditunjukkan Richard Eliezer di jalannya persidangan dan dia juga membuka fakta dari kasus ini yang sebenar-benarnya, pasti bisa kita pastikan akan di bawah 8 tahun, Prof. Suparji? Ya, saya kira berapa tuntutan jaksa itu sangat dipengaruhi faktor-faktor yang memberatkan atau kemudian yang meringankan. Kalau secara kalkulatif memang banyak faktor yang kemudian meringankan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Roni tadi itu. Ya. Dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap tuntutan. Namun pada sisi yang lain, yang tidak bisa diingkari adalah adanya fakta bahwa Eliezer inilah yang kemudian menembak. Gitu. Tadi Bang Roni sampaikan hanya sekedar alat. Namun demikian itu nanti akan dilihat bagaimana keyakinan dari jaksa penuntut umum mana yang adil. Bahwa faktanya dialah yang kemudian menembak, tapi pada sisi yang lain bahwa tembakan itu dilakukan semata-mata karena ada orang yang nyuruh. Jadi kalau kita lihat pada fakta-fakta tersebut, maka memang cukup dilematis ya kalau kemudian ketika jaksa akan menuntut bebas atau kemudian di bawah 8 tahun, mengingat kenyataan seperti tadi itu, kenyataan bahwa yang menembak tadi itu. Namun pada sisi yang lain, ketika juga akan menuntut berat, ada situasi dilematis bahwa ada kontribusi besar dari Eliezer yang telah membongkar kasus ini. Kalau kita prediksi memang ada kemungkinan ya, yang jelas pasti di bawah Sambo, di bawah Ibu PC ya, tapi apakah kemudian di bawah Kuat Ma'ruf atau kemudian Ricky, itu nanti yang menarik kita tunggu. Tetapi faktor pemberatnya adalah bahwa yang bersangkutan itu yang menembak tadi itu, tetapi kemudian meringankan karena adalah sebatas alat tadi itu. Saya tidak berani memprediksi apakah bisa dituntut bebas atau di bawah Kuat Ma'ruf atau Ricky, tetapi kita lihat kalkulasi kemungkinan memang untuk bebas saya kira agak rawan gitu, karena itu akan mengusik rasa keadilan bahwa dia adalah pelaku tadi itu, Mas Bayu. Ya. Baik, terima kasih. Tampaknya itu juga memang analisa Prof. Suparji juga yang menjadi perbincangan tengah masyarakat. Ada yang bilang, oh ini bisa bebas dong, tapi kan menembak begitu. Mirip-mirip Prof. Jadi tampaknya dengan jalannya sidang seperti ini, masyarakat banyak sekarang bisa berdiskusi hukum gitu ya. Bung Roni, dari situasi yang tadi digambarkan, tadi Anda sudah mengatakan bebas masih mungkin, kalaupun ada hukuman penjara, mudah-mudahan seringan mungkin, sedemikian rupa. Tadi dalam paket yang mengantarkan kita berbincang di bagian kedua ini, juga sudah terlihat bagaimana Anda, menurut saya, mengingatkan majelis hakim, sudah ada surat menyurat yang dilakukan oleh penasihat hukum Eliezer berkaitan dengan statusnya sebagai justice kolaborator. Semua upaya sudah dilakukan. Seberapa keyakinan Anda bahwa sebagai penasihat hukum ya, Bung Roni, bahwa Eliezer ini bisa mendapatkan yang seadil-adilnya, dia memang pelaku, terlibat, tetapi dia juga penguak fakta. Apa yang Anda harapkan sesungguhnya? Iya, Mas Bayu, saya sedikit menjawab ya dari Prof, bahwa di KUHP itu juga pun diatur tentang penghapusan pidana. Jadi fakta persidangan yang sudah disampaikan, ini ahli dari JPU sendiri yang menyampaikan terkait dengan pasal 48 overma, kemudian terkait dengan Don Plegen yang tadi saya sampaikan bahwa Richard Eliezer sebagai alat, itu disampaikan oleh ahli dari jaksa penuntut umum, bukan dari kami. Ketika kami juga pun menghadirkan ahli dari kami, ahli pidana itu menyampaikan bahwa terkait dengan 51 ayat 1 terkait perintah. Jadi ini kan kita bicara ini bukan hanya kami saja yang bicara sendiri ya, bahwa beberapa tokoh di Republik ini juga pun sampaikan. Ada salah satu menteri juga yang membawahi bidang hukum yang juga pun menyampaikan
bahwa secara teori hukum bahwa Richard Eliezer bisa bebas. Nah ini yang kita bicara, bahwa kita tidak hanya bicara soal dan juga pun perlu kita sampaikan bahwa dari keluarga korban juga pun sudah sampaikan, memaafkan, dan semuanya serahkan kepada persidangan. Saya pikir pun dalam hal ini juga pun kami menghormati ya proses persidangan yang sudah ada, dan kami melihat bahwa majelis hakim dalam hal ini yang memimpin persidangan ini sangat baik, Mas Bayu. Ya. Kami sangat melihat bahwa persidangan yang berjalan hari ini adalah persidangan yang sangat baik dan persidangan yang fair trial kalau kita bisa bilang seperti itu ya. Kenapa? Karena semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya, menyampaikan saksi-saksinya, menyampaikan bukti. Nah ini yang buat kami sangat baik. Tentunya dalam hal ini kami melihat bahwa dalam proses ini majelis hakim sudah memimpin persidangan secara transparan, secara adil. Dan kami melihat bahwa dalam hal ini putusan majelis hakim semuanya nanti kembali kepada keyakinan hakim. Terkait dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada, bahwa terkait dengan penghapusan pidana, ini juga menarik Mas Bayu, bahwa ini menjadi pembelajaran buat masyarakat luas, bahwa di dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru itu berbicara tentang penghapusan pidana. Itu kan ada, itu sudah sangat jelas sudah kita sampaikan ya kepada publik. Dan juga pun terkait yang disampaikan bahwa dia adalah yang menembak, kita harus melihat bahwa Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Bahwa di dalam persidangan juga pun hakim sampai menanyakan, kamu sebagai anggota BRIMOB pendidikannya di Watu Kosek, pendidikannya itu dalam menerima perintah itu untuk menganalisa atau mengatur strategi, tidak. Nah ini kan sebenarnya sudah terungkap ya di persidangannya, yang menariknya bahwa kita harus klasifikasi terkait dengan terdakwa gitu loh. Kita tidak bisa menyamaratakan Richard Eliezer dengan figur yang lainnya yang menganggap bahwa perintah itu harus dia tolak, perintah itu dia bisa hindari, perintah itu karena apa? Pendidikannya seperti itu Mas Bayu. Inilah dia dididik seperti itu sebagai seorang prajurit, sebagai seorang pasukan. Ya, dalam menerima perintah dia tidak bisa menganalisa atau tidak bisa mengatur strategi karena dia dididik seperti itu. Nah terkait hal-hal seperti ini tentunya majelis hakim akan melihat ya. Kemudian kan ahli yang kita sudah hadirkan bahwa dari Reza Indragiri sampaikan kan dari teori Milgram bahwa berada dalam satu ruangan, kemudian ada faktor seragam. Karena memang fakta persidangan Verdi Sambo waktu itu pakai seragam, di mana seragam itu lengkap uniform. Jadi daya tekannya itu ada di situ, ketakutannya ada di situ, tidak mungkin. Jadi saya pikir begini, bahwa saya sempat mendengar mantan hakim agung ya menyampaikan bahwa Richard Eliezer itu bisa menghindari nembak di kaki, bisa memilih. Tidak bisa. Hal-hal seperti itu fakta persidangan aja saya tanyakan kepada saudara Verdi Sambo sampaikan waktunya terlalu cepat. Jadi tidak bisa. Itu saja pun Verdi Sambo sampaikan. Tetapi ada pihak yang mantan hakim agung itu sampaikan. Dia bisa memilih dong nembaknya di kaki, nembaknya di mana. Itu nggak bisa seperti itu. Coba. Ini kita coba nalar ya. Kemudian kan dia bisa menghindari perintah tersebut. Kemudian tembak tidak mematikan. Karena fakta persidangan, waktunya itu terlalu cepat. Dan kemarin sampai majelis hakim ketika datang di TKP, itu berjalan kaki Mas Bayu. Dari rumah Saguling ke rumah Duren 3. Kami berharap dengan berjalan kaki itu majelis hakim bisa menghitung waktu tersebut. Bahwa waktu tersebut sangat pendek dan Richard Eliezer yang dipanggil terakhir, kemudian mereka pergi ke rumah Duren 3. Nah fakta-fakta seperti ini sebenarnya sudah terungkap dan sekali lagi ya tanpa mendahului ya. Tetapi kami berharap bahwa proses penegakan hukum ini tidak bisa disamaratakan dengan para pihak yang lainnya yang cara berpikirnya tidak bisa. Karena seorang figur dari seorang Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah kita sampaikan ke persidangan. Kembali lagi terkait dengan tuntutan hari ini kami harapkan yang terbaik. Kami sudah ngobrol sama keluarga sampaikan dalam hal ini berdoa, kemudian selanjutnya kita menghormati proses hukum yang berjalan dan semoga ini menjadi titik
baik untuk proses penegakan hukum bahwa seorang justice collaborator dihargai di dalam proses penegakan hukum yang sekarang dan kedepannya nantinya. Baik. Ketika seorang mau menjadi justice collaborator. Ya. Gitu Mas Bayu. Ya, baik Bung Roni. Nah, hari ini masih tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Prof. Suparji, dan apapun itu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, bukanlah keputusan akhir. Keputusan akhir nanti pada waktu putusan atau vonis dari majelis hakim. Tapi seberapa penting dalam sebuah persidangan begini, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum harus kita ikuti dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jalannya sidang yang cukup lama. Prof. Suparji. Ya, pertama saya kira setuju bahwa dalam konteks hukum pidana kita ada kemungkinan putusan itu bebas karena tidak terbukti, ya, bisa kemudian lepas atau kemudian terbukti, ya. Nah, pada sisi yang lain memang ada yang disebut dengan alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar atau kemudian alasan pemaaf. Nah, tapi demikian harus kita jadi catatan penting bagaimana kita menempatkan sebuah perintah jabatan. Tidak-tidaknya bahwa ada hubungan pemberi perintah dengan pelaksana perintah. Bahwa kemudian yang kedua, kewenangan pemberi perintah tadi adalah berdasarkan hukum publik. Dan kemudian perintah yang diberikan tadi adalah lingkungan kewenangan jabatannya. Itu yang kemudian kita cermati. Nah, kemudian pada sisi yang lain betapa penting sebuah tuntutan, saya kira sangat penting. Pertama, tentunya menjadi dasar bagi terdakwa, bagi penasihat hukum untuk melakukan pledoi atau kemudian pembelaan. Nah, pada sisi yang lain juga menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil putusan nanti itu. Maka oleh karenanya bahwa sebuah tuntutan setidaknya berdasarkan dua hal, faktor objektif dan faktor subjektif.